Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak kelas 8. Mari kita lanjutkan materi IPS kita tentang pengaruh kebijakan kerja paksa atau RODI terhadap masyarakat Indonesia. Semoga kalian ada dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi dan diberi kemudahan. Pada pertemuan yang telah lalu, kita sudah membahas tentang pengaruh monopoli dalam perdagangan di Indonesia. Mari kita lanjutkan. Tapi sebelumnya, seperti biasa, kalian harus tahu tujuan pembelajaran yang akan kita bahas. Tujuan pembelajaran yang harus kalian kerjakan adalah bahwa kalian harus dapat menjelaskan arti kerja paksa atau RODI. Kemudian yang kedua, menjelaskan panjang jalan Anyer Panarukan dan melewati kota-kota mana saja. Yang ketiga, menjelaskan siapa yang mengeluarkan kebijakan kerja paksa. Kemudian yang keempat, kebijakan apa saja yang dikeluarkan oleh Herman William Dendles. Kemudian yang kelima, kalian harus dapat menjelaskan tujuan utama pembuatan jalan raya pos atau dari Anyer sampai Panarukan. Kemudian yang terakhir, menguraikan nasib rakyat Indonesia dengan dikeluarkannya kebijakan kerja paksa. Nah, materi intinya sekali lagi pengaruh kebijakan kerja paksa terhadap rakyat Indonesia. Lihat, perhatikan gambarnya suasana kerja paksa pada masa pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia. Ya, lihat kalian ini apa yang mereka kerjakan, mengapa Belanda memaksa mereka bekerja, bagaimana kira-kira perasaanmu melihat gambar tersebut? Pernahkah kalian mendengar istilah kerja RODI atau kerja paksa? Bagaimana rasanya apabila bekerja karena terpaksa? Tentu saja bekerja karena terpaksa hasilnya tidak sebaik pekerjaan yang dilakukan dengan sukarela. Melakukan pekerjaan karena dipaksa juga akan membuat seseorang menderita. Hal itulah yang dialami bangsa Indonesia pada masa penjajahan dahulu. Pemerintah Belanda menginginkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari bumi Indonesia sehingga menerapkan kebijakan kerja paksa. Mari kita lanjut pada tujuan pembelajaran. Apa arti kerja paksa? Nah, mendengar istilah kerja paksa tentu kalian sudah dapat menebak bahwa rakyat Indonesia bekerja tanpa fasilitas yang memadai. Mereka tidak memperoleh penghasilan yang layak, tidak diperhatikan asupan makanannya, dan melakukan pekerjaan di luar batas-batas kemanusiaan. Nah, itulah artinya dari kerja paksa. Silahkan kalian pahami. Kemudian tujuan pembelajaran yang berikutnya, berapa kilometer jalan dari Anyer sampai Panarukan, kemudian melewati kota-kota mana saja. Mari kita telusuri. Lihat, perhatikan petanya. Tahukah kalian berapa panjang jalan Anyer dari Anyer Panarukan ini? Anyer Panarukan, Anyer itu berada di daerah Banten. Dulu Banten Provinsi Jawa Barat, sekarang mempunyai provinsi sendiri, yaitu di Anyer. Anyer Provinsi Banten. Nah, sekarang Panarukan itu di mana? Panarukan itu adalah di Jawa Timur atau di kota Surabaya. Nah, pemerintahan ini membuat jalan dari Anyer, dari Banten, kemudian sampai ke Surabaya atau ke Panarukan, ke Jawa Timur. Nah, jalur tersebut memanjang lebih dari 1000 km dari Cilegon atau Banten ya, kemudian melewati Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, kemudian Semarang, Pati, Surabaya. Kemudian juga Probolinggo hingga Panarukan di Jawa Timur. Saat ini jalur tersebut merupakan salah satu transport utama bagi masyarakat di Pulau Jawa atau dikenal dengan jalur Pantura, jalur pantai utara. Nah, itu adalah jadi sepanjang lebih dari 1000 km. Itu adalah kota-kota yang dilewatinya. Kemudian siapa yang melakukan kebijakan kerja paksa atau RODI itu?
Nah, sekali lagi, Anyer Panarukan dibangun 200 tahun yang lalu oleh pemerintah Gubernur Jenderal Denles yang merupakan bagian dari Republik Batak Perancis. Nah, ini apa maksudnya Republik Batak Perancis? Mengapa ada Republik Batak? Bukan oleh Belanda. Pada awal tahun 1795, pasukan Prancis menyerbu Belanda. Raja William V melarikan diri ke Inggris. Belanda pun dikuasai Prancis dan terbentuklah Republik Batak. Dari tahun 1795 sampai 1806 yang merupakan bagian Perancis. Kebijakan-kebijakan Republik Batak untuk mengatur pemerintahan di Hindia masih juga terpengaruh Prancis. Pemerintahan yang mewakili Republik Batak di Indonesia adalah Herman Willem Denles tahun 1808 sampai 1811 dan pengganti Denles Jan William Jansen tahun 1811. Setelah itu tidak lama. Nah, jadi sekali lagi karena Belanda istilah kasarnya kalah dalam perang, diserbu oleh Prancis, kemudian Belanda itu menyerah pada Prancis, maka wilayah Indonesia yang dikuasai oleh Belanda diserahkan kepada Prancis atau menjadi bagian dari wilayah Prancis. Nah, wilayah Prancis disebut juga Republik, pemerintahan Prancis disebut juga Republik Batak. Jadi pada waktu itu Indonesia mendapat pengaruh dari negara Prancis. Bisa dipahami ya. Jadi mengapa bukan Belanda begitu? Nah, jadi ada di bawah pemerintahan Prancis yang disebut dengan Republik Batak. Sekali lagi, karena Belanda ketika diserbu mengalami kekalahan, maka Indonesia yang dikuasai Belanda diserahkan kepada Prancis. Maka datanglah pengaruh Prancis di Indonesia. Pengaruhnya apa? Prancis mengeluarkan kebijakan yang disebut dengan kebijakan kerja paksa atau Rodi. Siapa pemimpinnya? Pemimpin yang pertama adalah Herman Willem Denles. Ya, Herman Willem Denles. Pada masa Denles inilah kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya itu sangat spektakuler bagi rakyat Indonesia. Nah, kemudian selain itu, kebijakan apa saja yang dikeluarkan oleh Denles? Ibu ingatkan, Gubernur Jenderal Denles yang memerintah tahun 1808 sampai 1811 melakukan berbagai kebijakan seperti pembangunan militer, kemudian jalan raya, perbaikan pemerintahan, dan perbaikan ekonomi. Salah satu kebijakan yang terkenal dan buktinya dapat disaksikan hingga sekarang adalah pembangunan Jalan Anyer Panarukan atau Jalan Raya Pos. Nah, itu ya. Nah, kemudian Jalan Raya Pos atau Anyer Panarukan ini sangat penting bagi pemerintah kolonial. Jalan tersebut dibangun dengan tujuan utama untuk kepentingan militer pemerintah kolonial. Dalam perkembangannya, jalan tersebut menjadi sarana transportasi pemerintahan dan mengangkut berbagai hasil bumi. Hingga sekarang, manfaat jalan tersebut masih dapat dirasakan. Di balik besarnya proyek tersebut perlu dipertanyakan bagaimana proses pembangunan jalan yang melewati gunung yang terjal dan medan yang sulit pada masa lalu. Siapakah yang menjalankan pembangunan? Nah, pembangunan jalan tersebut merupakan kebijakan pemerintah Republik Batak di bawah Gubernur Jenderal Herman Willem Denles. Mereka memandang penting pembangunan jalan Anyer Panarukan. Selain untuk kepentingan pertahanan militer, persoalan tersebut juga untuk penghubung kota-kota penting di Pulau Jawa yang merupakan penghasil berbagai tanaman ekspor. Dengan dibangunnya jalan tersebut, proses distribusi atau penyaluran barang dan jasa untuk kepentingan kolonial semakin cepat dan efisien. Jadi banyak kegunaannya ya. Selain untuk kepentingan militer, kemudian dari jalan tersebut memudahkan
pengerukan hasil bumi yang didapat dari Jawa Tengah, Jawa Timur untuk dibawa kemana? Untuk dibawa ke Jayakarta atau ke Jakarta. Dari Jakarta diangkut kemana? Diangkut ke Eropa. Nah itu jadi semakin memudahkan mereka untuk mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia. Pembangunan Jalan Anyar Panarukan sebagian besar dilakukan oleh tenaga manusia, seperti yang terlihat dalam gambar tadi ya. Puluhan ribu penduduk dikerahkan untuk membangun jalan tersebut. Rakyat Indonesia dipaksa Belanda untuk dipaksa untuk membangun jalan. Mereka tidak digaji dan tidak menerima makanan yang layak. Akibatnya ribuan penduduk meninggal, baik karena kelaparan maupun penyakit yang diderita. Pengerahan penduduk untuk mengerjakan berbagai proyek Belanda inilah yang disebut dengan kerja paksa atau kerja rodi. Jadi sekali lagi yang namanya asupan makanannya tidak diperhatikan, kemudian tidak bekerjanya di luar batas-batas kemanusiaan, jelas kelaparan dan penyakit yang diderita oleh rakyat Indonesia. Kerja paksa pada masa pemerintahan dapat kita temui di berbagai tempat ya. Banyak penduduk yang dipaksa menjadi budak dan dipekerjakan di berbagai perusahaan tambang ataupun perkebunan. Kekejaman Belanda inilah masih dapat dibuktikan di berbagai kisah. Misalnya ada novel, ada cerita, dan lain sebagainya. Nah, itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Mari kita masuk pada sesi evaluasi. Evaluasi pertama, apa yang kamu tangkap dengan arti kerja paksa atau rodi? Simpulkan ya, apa yang kamu tangkap dari pembahasan Ibu tentang kerja paksa atau rodi. Kemudian yang kedua, berapa panjang jalan Anyar Panarukan itu dan melewati kota-kota mana saja. Yang ketiga, siapa yang mengeluarkan kebijakan kerja paksa? Pemerintahan siapa? Kemudian siapa pemimpinnya? Yang keempat, kebijakan apa saja yang dikeluarkan oleh Herman William Dendels? Yang kelima, jelaskan tujuan utama pembuatan jalan raya pos atau dari Anyar sampai Panarukan. Kemudian yang keenam, bagaimana nasib rakyat Indonesia dengan dikeluarkannya kebijakan kerja paksa. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang sistem sewa tanah, kemudian tentang sistem tanam paksa di masa penjajahan. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Wawasan dan pengetahuan kalian semoga semakin bertambah. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.